wabarakatuh. Nama saya Anggun Putrastari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 21753041. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer 13.5.2 Wireless Technology Exploration. Langsung saja, yang pertama kita akan menyisikan user profile terlebih dahulu. Anggun Putri Lestari. Kemudian kita juga mengisikan email lestari107@gmail.com. Lalu kita klik OK. Oke, langsung saja. Di sini sudah terdapat beberapa informasi, mulai dari addressing tabel yang terdiri dari device, interface, IP address, subnet mask, default gateway, kemudian di sini juga terdapat beberapa objektivitas yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu kita akan menjelajahi jaringan secara bebas. Kita akan menjelajahi jaringan ini secara bebas. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan konektivitas WiFi ke ruang rapat. Kemudian yang ketiga, kita akan menambahkan konektivitas nirkabel ke kedai kopi di zona mati seluler. Kemudian yang terakhir, kita akan menambahkan konektivitas bebas di kantor pusat, di central office, di home office. Oke. Kemudian di sini sudah terdapat background atau latar belakang masalah. Bahasannya XYZ Corporation ini akan memperluas kemampuan jaringan untuk memungkinkan peningkatan konektivitas di kantor lokal, di local office. Kemudian konektivitas bagi mereka yang ingin bekerja dari jarak jauh dalam aktivitas mode fisik ini, kita akan diminta untuk membantu masalah ini dengan meninjau kemampuan jaringan saat ini dan menambahkan fungsi nirkabel sebagaimana diperlukan. Di sini juga terdapat catatan bahwasannya kegiatan ini tidak dinilai. Tes konektivitas dapat digunakan untuk memvalidasi koneksi dan konfigurasi fisik. Oke, langsung saja kita masuk pada instruksi yang pertama. Kita masuk pada instruksi yang pertama. Sebentar. Oke, kita masuk ke yang pertama, instruksi yang pertama, part 1. Kita akan menjelajahi jaringan bebas. Terlebih dahulu, di sini di sini terdapat 5 jaringan yang saling terkoneksi atau belum terkoneksi dan belum terkoneksi. Di sini ada corporate office, central office, ada brand office, ada home office, dan ada coffee shop. Kemudian di sini juga ada catatan bahwasannya representasi sinyal nirkabel dan saluran aktif dalam aktivitas ini. Namun, kita dapat mematikannya dengan mengklik sinyal nirkabel di toolbar biru
di atas. Nah, ini kita bisa mengklik ini. Oke, langsung saja kita masuk pada step yang pertama. Kita akan menjelajahi topologi. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di sini kita akan melihat bahwasannya terdapat 5 lokasi yang berbeda, yaitu ada corporate office, ada central office, ada brand office, ada home office, dan ada coffee shop. Nah, kemudian di sini terdapat pertanyaan, bagaimana 4 kantor terhubung dan jenis kabel apa yang menghubungkannya? Baiklah, untuk corporate office ini terhubung dengan kantor cabang central office. Kantor cabang melalui kabel fiber. Kemudian untuk home office saat ini tidak terhubung ya. Coffee shop juga belum terhubung. Kemudian untuk central office ke brand office ini menggunakan kabel fiber juga. Kemudian yang D, navigate inside the corporate office. Bagaimana LWIP terhubung ke jaringan? Nah, LWIP terhubung ke jaringan ini melalui tembaga melalui silikon ke pengontrol LAN nirkabel. Ini melalui menggunakan kabel copper strike truk ya. Oke, kemudian yang C, ada 6 nirkabel dan ini kemudian yang C, bagaimana menara seluler terhubung ke kantor pusat, ke home office, ke central office server. Untuk menara pusatnya ini, cell towernya terhubung menggunakan kabel koaksial ya. Kemudian yang D, arahkan ke kantor cabang. Kita akan mengarahkan ke kantor cabang, kemudian kita memperhatikan LWIP yang terhubung melalui kabel copper. Menggunakan kabel copper. Oke, langsung saja kita masuk langkah yang kedua, yaitu kita akan melakukan verifikasi terhadap konektivitas. Kita masuk ke
Yang pertama, verifikasi konektivitas navigate to corporate office. Kita masuk ke corporate office. Ini ya, kita masuk ke corporate office. Kemudian kita masuk ke corporate office wiring close. Ini kita masuk. Oke, kemudian kita klik bagian laptop ini. Kita pilih desktop. Kita akan melakukan uji konektivitas melalui command prompt. Kemudian kita akan ping ini, kita salin saja, Ctrl C. Ping 192.168.2.10. Request timeout ya. Oh, berhasil. Oke, kemudian kita ping bagian satunya. Kita ping bagian central office-nya 192.168.5.2. Oke. Request time all. Oke, berhasil ya. Oke, kita close, kemudian kita kembali terlebih dahulu. Kemudian kita klik smartphone. Kita klik smartphone, kita kembali lagi. Kita klik smartphone yang ada di sini. Klik smartphone, kemudian kita masuk ke desktop, kita juga masuk ke command prompt. Lalu kita ping bagian central office-nya, ping 172.16.1.1. Oke. Oke, kita ulangi.
ping 172.16.1.1 kita ping lagi. Kita ping yang bagian corporate office servernya ping 192.168.1.10. Aktivitas Nirkabel ini menjelaskan korporat di sini itu terhubung yang keluar kita ke CO ke central office seluler terhubung ke kantor pusat itu menggunakan kabel koaksial ya. Ini kita ke front office. Kita mana di sini kemudian kita coba pin. Oke, berhasil ya untuk testing central office-nya. Masuk ke instruksi pada bagian pertama di sini kita akan menjelajahi jaringan nirkabel. Oke, di sini ada akses nirkabel terhubung ke jaringan. Oke, jadi LWAP terhubung ke jaringan itu menggunakan kabel copper strike rope ya. Dia menggunakan kabel strike rope. Oke, kemudian arahkan ke lemari kabel CO. Kemudian kita keluar, kita ke CO, ke central office, kemudian kita klik.
Oke, untuk part yang kedua, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu kita akan menambahkan konektivitas WiFi ke ruang rapat. Di sini tertulis bahwasannya ruang rapat baru sedang dibuat di dalam kantor cabang di dalam Brand Office. Saat ini ruang rapat berada di zona mati WiFi kemudian di bagian 2 kita akan menyediakan, tugas kita adalah akan menyediakan konektivitas untuk perangkat di dalam ruangan tersebut. Oke, langsung saja masuk pada langkah yang pertama. Kita akan memasang perangkat LAP PT device baru untuk menyediakan ruang rapat baru. Oke, yang A, kita masuk ke Brand Office. Kita masuk ke Brand Office. Kemudian kita pindahkan ini ke sini, bagian boardroom. Kemudian kita klik. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita masuk ke config. Untuk bagian display name-nya ini akan LAPT. Nah, ini kita rubah menjadi LAP B6. Copy. Ini kita ubah menjadi LAP B6. Kemudian untuk bagian interface .11 radio ini kita ubah menjadi 75,00. Oke, kemudian yang bagian F selesai ya. Kemudian kita close. Kemudian kita sambungkan bedroom ke Brand Office wiring closet ini menggunakan kabel copper. Kita pilih ke menggunakan kabel copper straight through. Dari sini
kemudian ke ini, kita pilih rak, kita pilih brand switch, kemudian kita pilih fast Ethernet 22, fast Ethernet 22, oke. Sudah terhubung ya. Kemudian untuk step yang kedua, kita akan memverifikasi konektivitas. Kita kembali terlebih dahulu. Kita masuk ke brand office, kita klik bagian laptopnya ini, laptop, kemudian kita klik desktopnya, klik desktop, kemudian kita ke Command Pro. Kita ke config, ke desktop, kita ke IP configuration terlebih dahulu. Ini kita masuk ke DHCP. Oke, successful ya. Selanjutnya kita pergi ke command prompt. Kemudian kita ping default gateway-nya, ping 192.168.2.1. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya ping, kita akan ping bagian corporate servernya, ping 192.1.1.10. Oke. Oke, berhasil ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan menambahkan konektivitas nirkabel ke kedai kopi di zona mati seluler. Di sini di kedai kopi baru telah dibuka di kota asal, tetapi saat ini tidak ada layanan seluler di area tersebut. Nah, tugas kita adalah kita akan menyediakan layanan seluler untuk pelanggan dan karyawan pada kedai kopi tersebut. Oke, langsung saja kita masuk pada step yang pertama. Kita akan menyambungkan menara seluler baru. Kita masuk ke, kita kembali. Kedai kopi ini kita kembali, kemudian kita sambungkan cell tower yang ada di dekat coffee shop ini ke central office.
kita klik button toolbarnya terlebih dahulu menggunakan kabel koaksial ya. Kabel koaksial. Ini kita pilih koaksial, kita sambungkan ke central office, wiring close. Kemudian kita pilih table, kemudian kita pilih central office server, kemudian kita pilih yang koaksial 03. Oke. Kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan menghubungkan, kita akan melas PC laptop dengan smartphone. Oke, di sini untuk yang pertama, seorang pekerja jarak jauh ingin bekerja di kedai kopi. Nah, kita akan mengarahkan ke coffee shop dan menemukan smartphone dan laptop di atas meja. Kita buka coffee shop. Nah, di sini sudah terdapat laptop dan smartphone ya di atas meja. Kemudian kita klik bagian smartphone terlebih dahulu. Klik smartphone, kemudian kita klik config. Kemudian untuk bagian 3G atau 4G cell-nya kita klik. Di sini 3G atau 4G-nya sudah menerima verifikasi bahwasannya telah menerima alamat IP. Kemudian kita masuk ke setting. Di sini default gateway-nya dan DNS servernya juga sudah menerima IP itunya, default gateway-nya. Kemudian untuk bagian cellular tethering dan bluetooth-nya kita on-kan. Ya, ini ya untuk under cellular tethering enable bluetooth. Kita on-kan. Kemudian kita masuk ke Bluetooth. Under interface klik Bluetooth. Oke, klik Bluetooth. Kemudian untuk port statusnya kita on-kan. Oke, sudah di-on-kan. Oke, jika sudah diaktifkan maka sudah dapat diverifikasi, dan untuk IP configuration-nya, IP address-nya, subnet mask-nya sudah diverifikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke laptop. Kita masuk ke desktop. Kita masuk ke laptop, desktop, kemudian kita masuk ke bagian Bluetooth. Dan kita akan mengaktifkan bagian port statusnya ini ke on terlebih dahulu. Kemudian
kita klik discover. Kita klik smartphone. Kemudian kita klik fire. Lalu yes. Kemudian kita klik smartphone lagi. Kita klik smartphone, lalu kita klik tether. Oke. Sudah terkoneksi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke command prompt. Kita akan verifikasi pada gateway selulernya. Kita ping 172.16.1.1. Oke, berhasil. Kemudian kita ping lagi bagian corporate office servernya, ping 192.168.1.10. Oke, berhasil juga. Kita masuk ke bagian 4. Ke part yang keempat, kita akan menambahkan konektivitas bebas di kantor pusat. Di sini terdapat catatan bahwasannya seorang pekerja jarak jauh untuk XYZ corporate baru saja pindah dan rumah barunya belum memiliki pengaturan jaringan. Nah, tugas kita harus menyiapkan jaringan untuk menyediakan akses nirkabel di seluruh rumah dan konektivitas di kantor corporate. Oke, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Kita pilih kabel perangkat. Kita arahkan ke home city terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke home office. Di sini sudah terdapat dua device, yaitu wireless router dan kabel modem. Oke, di sini kita akan menghubungkan dua device tersebut. Kita klik bagian connection, kita klik kabel copper strike through. Oke. Kabel modem, kita pilih port 1, kemudian kita ke internet, kemudian wait. Internet,
Kemudian kita ke bagian navigasi lagi ke Home City. Kita masuk ke Home Office lagi. Kita masuk ke bagian Central Office-nya. Kemudian kita klik Central Office Wiring. Ini menggunakan kabel koaksial. Kita pilih kabel modem, kemudian port 0, kemudian Central Office Wiring, kemudian kita pilih rak, kemudian kita pilih CMTS, kemudian kita pilih koaksial 7. Oke, sudah. Oke, langkah yang kedua yaitu kita akan mengkonfigurasi the wireless router. Kita masuk ke Home Office. Kita pilih wireless routernya. Kemudian kita tap pilih bagian GUI. Untuk internet connection type-nya ini IP DHCP. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.01. Untuk subnet mask-nya untuk subnet mask-nya 255.255. Kemudian untuk DHCP-nya kita enablekan. Untuk starting IP address-nya 192.168.0.100 dan maksimum numbernya 50. Oke, ini sudah sesuai ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita gulir ke bagian atas, ke bagian status, kita klik status. Kemudian untuk bagian internet connection-nya, internet connection connection-nya DHCP. Oke, udah benar. Oke, selanjutnya kita klik wireless. Untuk bagian 24GHz-nya ini untuk name SSID-nya ini kita beri nama Home Sweet Home.
home sweet home, kita ganti home sweet home. Kemudian untuk bagian wireless standar channelnya ini oke, benar. Home sweet home enable ini tetap 1. Kemudian kita klik simpan, save setting. Oke, kemudian kita masuk ke wireless security-nya. Kita masuk ke wireless security. Untuk bagian 24 GHz-nya ini kita rubah menjadi WPA to personal. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu MySecureNet. Oke. Ctrl V. Oke. Kemudian kita save setting. Kita bulir ke bawah, kita save setting. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke part yang ketiga. Kita akan melakukan verifikasi konektivitas. Di meja depan ini sudah terdapat sebuah laptop. Kita klik laptop, lalu kita klik config, lalu kita klik interface bagian wireless 0-nya. Kita akan memasukkan SSID-nya ini menjadi home sweet home. Ini home sweet home. Kemudian kita akan memilih bagian authentication-nya, kita ganti ke WPA to PSK. Kemudian untuk passwordnya MySecureNet. Ini secure-nya, kemudian kan ya. Oke, kemudian kita masuk ke desktop. Kemudian kita masuk ke desktop. Kita masuk ke command prompt, kita akan ping central office router G ini. Ping 192.168.6.1. Oke, berhasil ya. Kemudian kita akan ping bagian corporate office servernya 192.168.
1.1.10. Oke, berhasil juga. Kemudian yang terakhir kita akan ping bagian brand office servernya, ping 192.168.2.10. Oke, berhasil juga. Kemudian yang terakhir di sini ada reflection. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, what overall benefit does wireless technology provide to the end user? Apa manfaat keseluruhan yang diberikan teknologi nirkabel kepada pengguna akhir? Yaitu manfaatnya sangat bervariasi. Teknologi nirkabel akan menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan yang membebaskan pengguna dari batasan kabel jaringan fisik tradisional. Kemudian yang kedua, bentuk jaringan nirkabel mana yang paling bermanfaat? Untuk yang paling bermanfaat yaitu teknologi nirkabel ini tidak dapat dilihat sebagai salah satu lawan satu, melainkan bagaimana mereka dapat secara kolektif berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Sebagai contoh, dalam hal ini terlihat pada aktivitas di mana Bluetooth digunakan untuk menghubungkan komputer laptop ke ponsel cerdas yang kemudian menggunakan teknologi seluler untuk menyambungkan ke kabel CO dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana masing-masing kelompok berikut dapat memperoleh manfaat dari berbagai teknologi nirkabel yang disajikan dalam kegiatan ini. Di sini ada murid, pramuniaga, insinyur litbang, dan eksekutif perusahaan. Oke, jadi jawabannya semua kelompok menikmati manfaat yang sama dari teknologi nirkabel yang dirinci di bawah ini. Untuk Bluetooth sendiri, kemampuan untuk berkomunikasi jarak pendek dengan perangkat jaringan dan peripheral. Ini termasuk hal seperti mouse, handset, printer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk mengaktifkan akses internet untuk laptop dan tablet melalui koneksi jaringan seluler smartphone. Kemudian untuk selulernya, kemampuan untuk memiliki akses tanpa kabel jarak jauh ke sumber daya jarak jauh tanpa harus berada di lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik. Kemudian yang wifi, teknologi ini memberikan manfaat yang sama seperti teknologi seluler tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya itu di bawah kendali bangunan fisik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan di paket tracer 13.5.2. Apabila dalam saya menjelaskan dan menjelaskannya masih terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.